Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riyadmaja dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga kelas D Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan memberikan sedikit pengetahuan tentang psikologi pendidikan. Yang pertama, arti pentingnya mempelajari psikologi pendidikan. Pengertian dari psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari penerapan teori-teori psikologi dalam bidang pendidikan. Dalam psikologi pendidikan dibahas berbagai tingkah laku yang muncul usaha mendewasakan manusia melalui upaya mengajarkan dan latihan. Pentingnya mempelajari yaitu teknik pembelajaran yang efektif. Jadi menurut saya harus memiliki bekal dasar dalam menilai teknik pembelajaran yang baik, yang sekiranya bisa digunakan dan diterapkan dalam keadaan tertentu. Karena ada berbagai macam kecerdasan manusia. Yang kedua, ada 11 materi yang dibahas dalam psikologi pendidikan, yaitu Nomor 1, perkembangan anak, yaitu proses yang kekal dan tetap menuju ke arah suatu organisasi pada tingkat integrasi yang lebih tinggi, berdasarkan pertumbuhan, pematangan, dan belajar. Nomor 2, perkembangan remaja, yaitu masa peningkatan dari anak menuju dewasa. Pada masa ini terjadi perubahan yang cukup signifikan, meliputi perubahan fisik, biologis, mental, emosional, dan psikososial. Nomor 3, perbedaan individual, suatu yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Nomor 4, teori belajar behavioristik, teori belajar yang sangat menekankan pada perlunya tingkah laku atau behavior yang dapat diamati. Nomor 5, teori belajar kognitif, suatu proses genetika yaitu perkembangan sistem saraf. Nomor 6, teori belajar humanistik, adalah proses belajar memusatkan perhatian kepada diri peserta didik hingga menitik keberatan kepada kebebasan individu. Nomor 7, teori belajar Ki Hajar Dewantara, yaitu terdapat ada 5 asas pokok. Yang pertama, asas kemerdekaan. Yang kedua, asas kodrat alam. Ketiga, asas kebudayaan. Keempat, asas kebangsaan. Dan yang terakhir, asas kemanusiaan. Nomor 8, lingkungan belajar. Aspek lingkungan belajar yaitu keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nomor 9, motivasi belajar, adalah dorongan yang timbul pada diri sendiri dengan tujuan tertentu. Nomor 10, evaluasi belajar, yaitu proses dalam mendapatkan informasi serta berkesinambungan mengenai hasil dari sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Yang terakhir, nomor 11, yaitu diagnosis kesulitan belajar, adalah memahami jenis dan karakteristik dengan berbagai informasi sehingga lebih mudah mengambil kesimpulan. yang ketiga, menurut saya inovasi untuk perubahan pendidikan Indonesia menuju yang lebih baik yaitu A. Inovasi yang pertama yaitu tentang lingkungan belajar. Kebersihan pangkal kesehatan. Jadi kebersihan lingkungan kelas sangat penting, karena lingkungan yang bersih membuat siswa merasa nyaman dan bisa lebih berkonsentrasi dalam belajar. Inovasinya yaitu setiap kelas disediakan wastafel agar siswa selalu mencuci tangan dan selalu menerapkan
kebersihan. B. Inovasi kedua yaitu pembaharuan kurikulum. Dalam hal ini diharapkan dengan adanya pembaharuan kurikulum mampu memberikan metode untuk anak dengan perbedaan gaya belajar sehingga anak dapat mendapatkan ilmu sesuai yang diharapkan. C. Inovasi yang ketiga yaitu menambahkan keseruan dalam pembelajaran, seperti diadakannya pembelajaran di luar kelas setiap 1 bulan sekali. Hal itu akan menjadikan siswa tidak bosan dengan model pembelajaran yang monoton, sehingga diharapkan dapat menekankan tingkah laku yang diamati anak seperti dalam teori belajar behavioristik. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.